Hosea 6 ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Sampai dengan hari ini, Tuhan masih berbicara kepada kita manusia. Tuhan bisa berbicara melalui firman yang didengar, melalui suatu peristiwa yang terjadi, melalui orang-orang yang kita temui, melalui jamahannya dalam hati kita, juga melalui pengalaman supranatural lainnya. Dan Roh Tuhan akan menerjemahkan kepada manusia batiniah dan jiwa kita apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan yang kita alami dengan kebenaran firman Tuhan dan kehendaknya dalam hidup kita, sesuai dengan perjalanan iman dan kedewasaan pengenalan kita akan Tuhan. Mari ingini Tuhan, mari buka hati dan hidup kita akan tuntunan Roh Tuhan setiap waktu. Seberapa jauh kita mengalami Tuhan tergantung seberapa kita mengingini pengalaman ilahi dengan Dia. Semakin kita mengingini Tuhan, maka semakin nyata penyertaannya dalam hidup kita. Dalam renungan belajar takut akan Tuhan ini, saya mengajak saudara belajar dari peristiwa kehidupan dan dari firman Tuhan. Mari izinkan Tuhan mengajari kita. Mari membuka hati dan pikiran kita, supaya kita hidup dalam takut akan Tuhan. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku.
Latar belakang belajar takut akan Tuhan nomor 424 dan 425. Membangun perjalanan rohani adalah kesimpulan dari renungan yang cukup panjang ketika saya mencari prinsip-prinsip dan kebenaran bagaimana seseorang membangun perjalanan manusia batiniahnya. Dari setiap kebenaran firman Tuhan, kemudian dari orang-orang sekitar saya, dan juga dari pengalaman pribadi, maka saya menyadari bahwa seseorang yang mau mengadakan perjalanan rohani atau mau berjalan bersama Tuhan, maka hal itu harus diupayakan, hal itu harus diusahakan. Tidak sesederhana muncul keinginan berjalan bersama Tuhan, lalu besoknya langsung masuk dalam perjalanan rohani dengan Tuhan. Orang yang mau berjalan bersama Tuhan harus mengupayakan mencari Tuhan dengan segenap hati. Yang perlu diupayakan adalah kesadaran akan Tuhan, makanan rohani untuk manusia batiniah kita, pendampingan Tuhan Roh Kudus dalam hidup sehari-hari, juga membangun kebiasaan untuk selalu memikirkan hal-hal rohani di dalam jiwa kita. Kemudian praktek akan semua hal yang kita tahu tentang Tuhan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Mari kita belajar bagaimana seseorang itu membangun perjalanan rohani di dalam hidupnya. Belajar takut akan Tuhan nomor 425. Membangun perjalanan rohani bagian yang kedua. Dalam episode sebelumnya kita membahas bahwa kalau kita mau melakukan perjalanan rohani, maka kesadaran akan peran Tuhan dan kesadaran akan kehendak Tuhan harus ada di dalam hidup kita. Sadar bahwa sesungguhnya kita adalah manusia batiniah atau manusia rohani yang memiliki jiwa dan tinggal di dalam tubuh. Tubuh manusia adalah seperti pakaian yang dipakai selama hidup di dunia ini. Kalau sudah tua dan rapuh, maka pakaian kehidupan ini, yaitu manusia badani ini, akan ditinggal dan dikubur, tetapi manusia batiniah dan jiwanya akan kembali kepada Tuhan. Setelah memiliki kesadaran kebutuhan akan Tuhan, lalu apa yang harus dilakukan supaya seseorang mengalami perjalanan rohani? Manusia rohani itu membutuhkan makanan rohani untuk semakin tumbuh dewasa dan semakin kuat. Seperti manusia jasmani yang membutuhkan asupan makanan bergizi, maka manusia rohani juga membutuhkan asupan makanan rohani yang bergizi. Asupan makanan rohani yang bergizi adalah firman Tuhan yang hidup, pewahyuan yang diterima saat mendengarkan firman, penyingkapan rahasia kebenaran dan kuasa firman yang menguatkan, memulihkan, dan menyembuhkan. Kebenaran bukan semata-mata membaca firman Tuhan, tetapi mengalami kenyataan firman Tuhan dalam hidup keseharian kita. Kita hidup seperti biasa sehari-hari, kelihatannya seperti yang dilakukan kebanyakan orang, tetapi semuanya itu dikendalikan dari dalam manusia batiniah kita. Kita tetap bangun di pagi hari seperti kebanyakan orang, tetapi yang membedakan adalah ucapan syukur yang meluap dari dalam hati, bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kehidupan. Kesadaran akan Tuhan, kesadaran akan pemeliharaan Tuhan yang merespon langsung inilah awal dari perjalanan rohani hari itu. Setelah mengucap syukur keluar dari dalam hati, kita kemudian membaca Alkitab dengan roh yang terbuka, hati yang siap mendengar pengajaran dari Tuhan Roh Kudus. Juga mulut kita bernyanyi menyembah Tuhan
mengucapkan perkataan iman dengan nada menyembah, kesadaran akan Tuhan dibuat menjadi semakin nyata. Mata jasmani dan telinga kita mendengar sesuatu yang dari luar, tetapi ketika kemudian dimasukkan ke dalam hati, masuk ke dalam roh kita, direspon dan ditanggapi secara rohani, disaring dan dipilah-pilah, yang buruk dibuang dan dilupakan, tetapi yang baik, yang ilahi dimasukkan ke dalam hati. Proses seperti inilah yang memberi makanan manusia batiniah kita. Sekali lagi, manusia batiniah akan bertumbuh sehat kalau mendapatkan makanan batiniah yang baik pula. Lalu kemudian kita lanjutkan pagi hari itu dengan keluar untuk bekerja. Kita bekerja bersungguh-sungguh hati, memakai akal budi dan keterampilan yang kita miliki. Bekerja dengan segenap kekuatan positif yang dimiliki. Dan ketika mengalami permasalahan di tempat kerja, maka permasalahan yang muncul dimasukkan ke dalam manusia rohani. Kemudian manusia rohani meminta arahan dan pertolongan Tuhan. Manusia batiniah ini meminta campur tangan Tuhan untuk menolong dan memberikan jalan keluar. Maka Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Kita akan mengerti apa yang harus dilakukan, lalu kita mengambil keputusan. Keputusan yang berdasarkan pertimbangan manusia batiniah inilah yang membangun perjalanan rohani. Saya ulangi sekali lagi. Keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan manusia batiniah inilah yang membangun perjalanan rohani hidup kita dengan Tuhan. Perjalanan rohani diawali dengan kesadaran akan Tuhan, dilanjutkan dengan memberikan makanan rohani yang baik kepada manusia rohani kita, supaya manusia rohani kita bertumbuh dewasa. Kemudian dalam perjalanan hidup kita minta pendampingan kepada Tuhan Roh Kudus. Kita tidak berjalan sendirian berdasarkan pertimbangan jiwa semata-mata, tetapi lebih kepada pendampingan Tuhan Roh Kudus kepada manusia rohani kita. Kalau kehidupan kita ini hanya dibiarkan berjalan mengikuti apa yang terjadi di sekitar kita, kehidupan kita dikendalikan apa yang terjadi di sekitar kita, maka keadaan dan kondisi sekitar kita itulah yang akan mengendalikan hidup kita. Tetapi kalau kesadaran akan Tuhan dan kendali pertimbangan dan keputusan dipegang oleh manusia batiniah kita, maka keadaan di luar kita tidak akan mengendalikan kita, karena hidup kita dikendalikan atas pertimbangan dan keputusan manusia batiniah kita. Bisa jadi keadaan yang di luar tidak bisa dikendalikan oleh kita, tetapi respon dan tindakan kita benar dan dalam jalur kehendak Tuhan yang sempurna. Tidak mudah untuk selalu sadar akan Tuhan, tidak mudah untuk selalu melibatkan Tuhan. Tetapi kalau ada niat dan tekad untuk melakukannya, menginginkannya untuk mengalami perjalanan rohani, maka Tuhan akan menolong kita. Lalu kemudian apa yang dibutuhkan untuk membiasakan diri dikendalikan oleh manusia batiniah kita? Kita harus membiasakan memasukkan pertimbangan rohani ke dalam pikiran jiwa kita. Hal ini akan mentransformasikan pikiran manusia rohani ke dalam pikiran jiwa kita. Pikiran kita akan dibiasakan mempertimbangkan hal-hal rohani. Kebenaran-kebenaran firman Tuhan lebih dimasukkan ke dalam pikiran kita, sehingga pikiran kita penuh dengan kebenaran dan pertimbangan ilahi. Semua informasi yang masuk disaring di dalam pikiran dengan pertimbangan-pertimbangan rohani. Bukan hanya sekedar menyaring di emosi,
tetapi membiasakan diri menimbang semua yang masuk ke dalam jiwa, ke dalam pikiran, perasaan, kehendak, dan mental kita dipertimbangkan secara rohani. Maka kalau kita terus-menerus menjaga pikiran kita dengan kebenaran-kebenaran ilahi, maka pikiran kita akan terbiasa untuk memberikan pertimbangan rohani. Lalu apa yang kemudian terjadi di dalam pikiran kita? Ketika kita melihat dengan mata jasmani kita, mendengar dengan telinga jasmani kita, lalu itu masuk di dalam pikiran kita, sementara di dalam pikiran kita sudah terbiasa kita masukkan akan kebenaran firman Tuhan, maka akan terjadi benturan pertimbangan manusia jiwa dengan manusia rohani. Disinilah diperlukan kesadaran untuk berpihak kepada kebenaran firman Tuhan. Di sini diperlukan mental yang terlatih untuk berniat dan bertekad memegang kebenaran Tuhan di atas segala sesuatu. Hal ini memerlukan sikap iman kita bahwa Tuhan itu baik, tidak ada kejahatan di dalamnya. Bahkan walaupun kelihatan sulit dan tidak menyenangkan, tetapi kalau ada iman percaya kepada Tuhan yang baik, maka kebenaran akan menjadi tolak ukur atas semua keputusan yang dibuat. Kesadaran untuk berpihak kepada kebenaran Tuhan ini perlu dilatih dan dibiasakan. Karena pembentukan karakter manusia batiniah ini memang membutuhkan waktu. Perlu dibiasakan, perlu latihan dan latihan. Maka kemudian akan terbangun kebiasaan rohani yang kemudian tanpa disadari akan membangun perjalanan rohani atau perjalanan batiniah. Seseorang sadar bahwa dia membutuhkan Tuhan, seseorang sadar bahwa dia membutuhkan akan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Dia memberi makan manusia batiniahnya dengan kebenaran dan prinsip-prinsip ilahi. Kemudian dia membiasakan diri untuk memenuhi jiwanya dengan kebenaran firman atau prinsip-prinsip ilahi. Kemudian di dalam mentalnya ada niat dan tekad untuk berpihak kepada Tuhan, karena Tuhan memberikan yang terbaik di dalam hidupnya. Apakah kita mau mengalami perjalanan rohani dengan Tuhan? Mari dimulai dengan kesadaran kebutuhan akan Tuhan. Memberi makanan rohani kepada manusia batiniah kita supaya bertumbuh dewasa. Memberikan kesempatan Tuhan Roh Kudus untuk menolong dan mengajari kita, mendampingi kita. Kemudian kita membiasakan diri mentransformasikan pikiran-pikiran ilahi kepada pikiran jiwa dan pikiran kedagingan kita, supaya jiwa kita diisi penuh dengan kebenaran firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Mari melakukan perjalanan rohani dengan Tuhan di dalam hidup keseharian kita. Mari berjalan bersama Tuhan, semakin kuat, semakin nyata. Mazmur 84 ayat 6-8. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah, yang berhasrat mengadakan perjalanan rohani. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Yakobus pasal yang pertama ayat 19 mulai. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah
segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ketika kita mengadakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan, maka bukan hanya roh dan jiwa kita yang disegarkan, tetapi perjumpaan dengan Tuhan secara tersembunyi itu akan membuat kita semakin mengenal kepribadian Tuhan. Semakin sering kita merenungkan firman Tuhan, maka kesadaran akan Tuhan dalam hidup kita akan semakin kuat, dan kita akan semakin menikmati pimpinan tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Dia Tuhan semakin nyata, bahkan lebih nyata daripada segala sesuatu yang kita lihat dengan mata kita. Mari belajar takut akan Tuhan, maka kita akan semakin peka dengan suara dan pimpinannya. Mari mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus dan hati kita melekat kepadanya. Maka pengajaran, tuntunan, dan penyertaannya akan semakin nyata dalam hidup kita. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap setia, tetap semangat. God bless.